Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Nurul Iman dengan NDH 9, kelompok 1 angkatan 3. Saya akan menyampaikan agenda 3 manajemen ASN dan Smart ASN. Kedudukan ASN. Yang pertama, PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jabatan dan waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Adapun fungsi dan tugas ASN, yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban PNS menerima gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua serta cuti. Sedangkan hak dari PPPK, gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi dan cuti. Adapun kewajiban ASN, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945 dan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menjaga ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sifat hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Sistem merit. Sistem merit menurut pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kecatatan. Manfaat dari sistem merit. Yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat memperlakukan tugas dan kewajibannya serta fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapat pegawai yang tepat dan berintegrasi untuk mencapai visi dan misinya. Smart ASN. Bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun pandemi yang akan datang akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, dan transaksi yang selanjutnya dilakukan secara luring dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke daring yang akan dihadapi oleh semua lapisan masyarakat termasuk ASN. Adapun kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum, digital skill yaitu kecakapan menggunakan media digital, digital culture budaya menggunakan digital, digital etik etis menggunakan media digital, dan digital safety yaitu aman menggunakan media sosial. Selanjutnya, etika bermedia digital. Dalam bermedia digital dibutuhkan panduan etis dan kontrol diri atau self-controlling dalam menghadapi perbedaan-perbedaan dalam menggunakan media digital yang disebut dengan etika digital atau netik. Selain itu juga terdapat konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital. Tentu hal ini menyasar pada pengguna internet yang substansinya mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Yang pertama, video monolog, di mana peserta membuat video tentang profil instansi, visi misi instansi, tugas dan fungsi peserta di unit kerja, serta praktek penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di instansi masing-masing. Selanjutnya, video resume, di mana peserta membuat video yang menjelaskan materi manajemen ASN dan Smart ASN dan tugas-tugas yang ada di agenda 3. Selanjutnya, analisis isu dan gagasan kreatif, di mana peserta diminta untuk mengidentifikasi 3 isu yang ada di instansi terkait dengan kedudukan dan peran Anda selaku ASN dalam upaya mewujudkan smart governance di instansi. Menentukan isu utama dengan menggunakan tampisan yang dikuasai, serta tentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu utama tersebut. Selanjutnya, tugas kelompok berupa studi virtual, di mana mencari informasi mengenai praktek smart governance di salah satu instansi pemerintah, BUMN ataupun BUMD, dan menjelaskan praktek smart governance yang telah ada di instansi tersebut dengan melihat layanan berbasis IT yang diberikan, sistem kerja yang digunakan, penerapan kedisiplinan berbasis IT, dan pemberian penghargaan kepada pegawai. Sekian dari saya untuk agenda 3 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.